Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Amin. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai bangun ruang, tepatnya bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang dan volume dari bangun ruang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang gabungan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih bangun ruang gabungan itu? Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui benda-benda yang bentuknya merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Contohnya, coba kita lihat bersama ya. Di sini terdapat gambar es krim. Nah, gambar es krim ini sebenarnya kalau kita gambar itu sama seperti bangun ini. Nah, bangun ini jika diidentifikasi terdiri dari setengah bola dan bangun ruang kerucut. Nah, contoh lagi, gambar tenda. Di sini terdiri dari bangun ruang kerucut dan bangun ruang tabung. Selanjutnya ada juga ini terdiri dari bangun ruang kerucut dan bangun ruang balok. Gambar bangun ruang gabungan ini yaitu gambar tenda. Di sini terdiri dari bangun ruang lunas dan bangun ruang balok. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung volume dari bangun ruang gabungan dan bagaimana menghitung luas permukaan dari bangun ruang gabungan. Pertama, volume gabungan bangun ruang itu dirumuskan sebagai volume bangun itu sama dengan V1 ditambah V2, di mana V1 itu volume bangun ruang ke-1 dan V2-nya adalah volume bangun ruang kedua. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini coba perhatikan. Pertanyaannya, sebuah benda berbentuk gabungan kerucut dan setengah bola. Hitung volume benda tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini merupakan gabungan dari bangun ruang kerucut dan bangun ruang setengah bola. Untuk pembahasannya, pertama kita identifikasi dulu sebuah benda ini yang terdiri dari apa tadi? Bangun ruang kerucut dan bangun ruang setengah bola. Nah, kemudian kita tulis yang diketahui dari soal ya. Pertama, T total 19 cm. Nah, ini kan ya tinggi dari benda ini adalah 19 cm. Kemudian diameternya sama dengan 14 cm. Nah, di sini diketahui diameternya ini 14 cm. Nah, karena diketahui diameternya itu 14 cm, kita dapat menghitung jari-jarinya dengan rumus R sama dengan D/2. Kita masukkan diameternya 14 dibagi 2, hasilnya 7 cm. Jadi didapat jari-jari kerucut itu sama dengan jari-jari setengah bola, yaitu 7 cm. Kemudian kita hitung tinggi dari kerucut dengan rumus tinggi total dikurangi dengan jari-jari. Kita masukkan tinggi totalnya 19, kemudian jari-jarinya 7, ketemu hasilnya 12 cm. Jadi tinggi kerucutnya yaitu 12 cm. Kemudian langkah pertama, kita menghitung volume kerucut. Jadi bangun ruang kerucut ini adalah volume bangun ruang pertama ya. Kita tulis dulu rumusnya. V1 sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali dengan T. Nah, karena R-nya sudah diketahui, kemudian T-nya sudah diketahui, T kerucut ya, 12 cm diketahui, kemudian Pi-nya
bisa juga diketahui, maka kita bisa masukkan satu-satu. Nah, ini sepertiganya tetap, pi-nya kita pakai 2/7. Kenapa? Karena jari-jarinya nilainya 7 cm. Kemudian kita masukkan jari-jarinya itu 7 dikali 7, kemudian kita masukkan T-nya 12. Nah, di sini kita dapat, karena ini sama-sama terdapat 7 dan 3 yang mana dapat membagi 12, jadi kita dapat membagi 7 ini dibagi dengan 7 hasilnya 1, ini dibagi 7 hasilnya 1, kemudian 12 ini dibagi 3 sisa hasilnya 4, kemudian 3 ini dibagi 3 hasilnya 1, jadi sisanya tinggal 22 dikali 7 dikali 4. Jadi V1 nya sama dengan 22 dikali 7 dikali 4. Kita kalikan dengan perkalian susun, didapat hasilnya 616 cm pangkat 3. Jadi volume dari kerucut yaitu 616 cm pangkat 3. Nah, untuk langkah yang kedua, kita menghitung volume setengah bola. Pertama, tulis terlebih dahulu rumus dari volume setengah bola. Nah, di sini ya, kita anggap volume setengah bola itu V2 ya. Karena setengah bola, berarti di sini kita masukkan setengah 1/2 dikali dengan volume bola yaitu 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Nah, dari sini kita masukkan satu-satu. Ini karena bisa dibagi 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1, jadi di sini tinggal 2/3 dikali pi-nya pakai 20/27 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Kemudian kita masukkan jari-jarinya yaitu 7, sehingga didapat 7 dikali 7 dikali 7. Nah, dari sini didapat hasilnya dengan menghitung dengan perkalian susun ya, kemudian dibagi pakai porok-hapit, didapat hasilnya adalah 718,67 cm pangkat 3. Jadi V2 yaitu volume dari setengah bola adalah 718,67. Nah, karena untuk volume kerucut yaitu V1 dan volume setengah bola yaitu V2 sudah kita temukan, jadi kita dapat menghitung volume totalnya. Untuk langkah yang ketiga, menghitung volume total bangun. Bagaimana rumusnya? Yaitu volume bangun sama dengan V1 ditambah V2. V1 nya yaitu 616 ditambah V2 nya yaitu 718,67. Kita jumlahkan, didapat hasilnya yaitu 1334,67 cm pangkat 3. Jadi volume dari benda yang berbentuk gabungan kerucut dan setengah bola ini adalah 1334,67 cm pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan bangun ruang gabungan. Untuk menentukan luas permukaan gabungan dua bangun ruang adalah dengan menjumlahkan luas permukaan bangun ruang pertama dengan luas permukaan bangun ruang kedua. Nah, luas permukaan gabungan dua bangun ruang tersebut dirumuskan sebagai L sama dengan L1 ditambah L2, di mana L ini adalah luas permukaan gabungan, L1 adalah luas permukaan bangun ruang ke-1, L2 luas permukaan bangun ruang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan bangun ruang gabungan ini. Ditanya, tentukan luas permukaan bangun di atas. Untuk menyelesaikan luas permukaan bangun ini,
Pertama, kita identifikasi bangun ruang gabungan tersebut. Bangun ruang gabungan ini terdiri dari bangun ruang apa aja? Pertama, ada bangun ruang setengah tabung, dan kedua ada bangun ruang balok. Setelah kita identifikasi, kemudian kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Pertama, diameter sama dengan 14 cm. Jadi diameter dari tabung ini adalah 14 cm. Karena diketahui diameternya, maka kita dapat mencari jari-jarinya dengan cara R sama dengan diameter dibagi 2. Kita masukkan diameternya 14, kemudian kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 7 cm. Jadi jari-jari dari tabung ini adalah 7 cm. Kemudian tinggi tabung. Tinggi tabungnya diketahui yaitu 15 cm. Kemudian panjang balok 15 cm, lebar balok 14 cm, dan tinggi balok 5 cm. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita hitung terlebih dahulu luas permukaan setengah tabung. Nah, di sini Ibu anggap luas permukaan setengah tabung yaitu L1. Pertama, kita tulis terlebih dahulu rumusnya ya. Karena setengah tabung, kita tulis setengah 1/2 dikalikan dengan rumus dari tabung, yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Nah, karena jari-jari dan tinggi dari tabungnya diketahui, maka kita bisa masukkan satu-satu. Didapat setengah dikali 2 hasilnya 1, berarti tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Benar, karena jari-jarinya adalah kelipatan dari 7. Nah, kemudian kita masukkan jari-jarinya 7 dan tinggi tabungnya adalah 15. Kemudian kita hitung. Karena di sini ada 7, di sini juga ada 7, maka sama-sama dapat dibagi 7. Sehingga didapat hasilnya yaitu 22 dikalikan dengan 7 ditambah 15 yaitu 22. Jadi luas permukaan setengah tabungnya yaitu 22 dikali 22, dihitung dengan perkalian susun dan didapat hasilnya yaitu 484 cm². Jadi luas permukaan setengah tabung itu ini ya, setengah tabung ini yaitu 484 cm². Selanjutnya untuk langkah yang kedua, kita hitung luas permukaan balok tanpa tutup. Nah, coba lihat bersama-sama. Di sini terdapat balok. Untuk mencari luasnya, karena yang atap balok ini berhimpit dengan tabung, jadi atap balok ini tidak usah dihitung. Jadi kita menghitungnya luas permukaan balok tanpa tutup atau tanpa atap ya, dengan rumus yaitu karena tanpa atap berarti kita tulis P dikali L, panjang dikali lebar, ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, karena panjang, lebar, dan tinggi balok sudah diketahui, kita masukkan satu persatu. Panjangnya 15, kemudian dikali dengan lebarnya 14, ditambah 2 dikali 15 dikali 5, ditambah dengan 2 dikali 14 dikali 15. Nah, kita lihat di sini ada penjumlahan, ada tanda kurung. Kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 15 dikali 14 hasilnya 210. 2 dikali 15 dikali 5 hasilnya 150. 2 dikali 14 dikali 5 hasilnya 140. Nah, dari sini kita jumlah 210 ditambah 150 ditambah 140, ketemu hasilnya yaitu 500 cm². Jadi luas permukaan balok tanpa tutup yaitu 500 cm².
Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga, karena kita telah menghitung bangun ruang yang pertama yaitu setengah tabung dan bangun ruang yang kedua yaitu balok tanpa tutup. Selanjutnya kita hitung luas permukaan total dari bangun ini. Bagaimana rumusnya? L sama dengan L1 ditambah L2. Nah, kita masukkan L1-nya 484, L2-nya adalah 500. Kita jumlahkan, ketemu hasilnya 984 cm². Jadi, luas permukaan bangun ini, bangun ruang gabungan yang terdiri dari setengah tabung dan balok, itu adalah 984 cm². Selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.